Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 28 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 3 sampai 9. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan harta terindah dan terbesar adalah Tuhan. Hiduplah berbagi, memberi. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang memberi harapan dan kepuasan pada hasrat kita akan satu kebahagiaan, keamanan, kenyamanan dalam hidup. Dalam Injil hari ini, seorang pemuda yang memiliki yang terbaik yang dapat ditawarkan dunia. Dia memiliki kekayaan, keamanan, kenyamanan dalam hidupnya. Dia datang kepada Yesus karena dia tahu dia kekurangan satu hal. Dia menginginkan kedamaian, dia menginginkan satu sukacita yang lain, dia menginginkan kebahagiaan abadi yang tidak dapat dibeli dengan uang atau hartanya yang banyak itu. Namun jawaban yang dia dapatkan bukanlah yang dia cari. Makanya dia memprotes pada Yesus. Dia katakan dia sudah mematuhi semua perintah Allah. Tapi intinya di sini Yesus berbicara kepadanya soal masalah yang dia punya di dalam hatinya. Ada satu hal yang menghalangi dia menyerahkan dirinya sepenuh hati kepada Tuhan, yaitu dia menempatkan harapan, keamanannya, kenyamanannya pada apa yang dia miliki. Sehingga ketika Yesus menantangnya untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya milik, hartanya yang sejati, yang terbesar, terindah, dia kemudian menjadi sedih. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengapa dia pergi dengan kesedihan yang luar biasa dan tidak dengan sukacita? Harta karunia, harapannya untuk kebahagiaan dia tempatkan pada yang salah. Yesus menantang pemuda ini karena hatinya yang posesif. Dia takut memberi kepada orang lain karena dia takut kehilangan apa yang telah diperolehnya. Dia mencari kebahagiaan dan keamanan, kenyamanan dalam apa yang dia miliki daripada dalam siapa dia bisa mencintai dan melayani dan memberikan dirinya dalam pengabdian. Saudara dan saudariku terkasih, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjual semua demi harta kerajaan surga. Harta memiliki hubungan khusus dengan hati, tempat keinginan dan kerinduan, tempat kemauan dan fokus kita berada. Hal yang paling kita utamakan adalah harta terbesar kita. Tuhan sendiri adalah harta terbesar yang dapat kita miliki. Menyerahkan segalanya untuk memiliki Tuhan sebagai harta kita harusnya bukanlah satu kesedihan, tetapi sukacita terbesar. Menjual semua yang kita miliki bisa berarti banyak hal. Melepaskan keterikatan, pengaruh, persahabatan, hiburan, gaya hidup, apa saja
yang menghalangi kita untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan dengan waktu, sumber daya, pelayanan kita untuk Tuhan tentunya sebagai pertama dan terutama, dan itu nampak dalam pelayanan pengabdian kepada sesama, dalam sikap memberi, berbagi. Saudara dan saudariku, mereka yang murah hati terhadap Tuhan dan sesama, mereka selalu menemukan bahwa mereka tidak dapat menandingi Tuhan dalam kemurahannya. Ya, Tuhan memberkati kita dengan harta tak ternilai dari kerajaan-Nya. Dia berikan kita kebebasan dari rasa takut dan kuasa dosa, dari kesombongan yang menghalangi cinta kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Dia mengaruniakan kebebasan dari kesepian, keterasingan, dan penolakan yang menghalangi untuk hidup bersama dalam cinta, kedamaian, dan persatuan. Dia menganugerahkan kebebasan dari keputusasaan dan kekecewaan yang membutakan visi kita tentang kuasa-Nya untuk menyembuhkan setiap luka, membalut setiap luka, dan menghilangkan setiap noda yang merusak citra Tuhan di dalam diri kita. Tuhan memberi kita harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya Dia yang benar-benar dapat memuaskan kerinduan dan keinginan terdalam dari hati kita. Apakah kita bersedia berpisah dengan apapun yang mungkin menghalangi kita mencari sukacita sejati bersama Yesus? Saudara dan saudariku, Yesus juga mengeluarkan peringatan begitu keras kepada orang kaya. Mengapa? Apakah Yesus menentang kekayaan? Kita tahu bahwa Yesus tidak menentang kekayaan itu sendiri, juga tidak menentang orang kaya. Dia punya banyak teman yang kaya, pemungut cukai, beberapa pemungut cukai temannya, bahkan seseorang dari mereka menjadi rasulnya. Peringatan Yesus sebenarnya mau menegaskan kembali ajaran hikmat dari perjanjian lama dalam Amsal 28:6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang kaya yang sesat jalannya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus tampaknya mengatakan bahwa hampir tidak mungkin bagi orang kaya untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Unta dianggap sebagai hewan terbesar di Palestina. Mata jarum dapat diartikan secara kiasan sebagai gerbang tembok kota yang sempit dan rendah yang digunakan oleh para pelancong ketika gerbang umum yang lebih besar dikunci setelah gelap. Seorang pria berukuran normal harus menurunkan dirinya untuk memasuki gerbang itu, apalagi seekor unta. Mengapa Yesus berhati-hati tentang kekayaan? Ya, kekayaan dapat membuat kita menjadi mandiri secara palsu. Kekayaan dapat membawa kita ke dalam keinginan yang menyakitkan dan keegoisan. Saudara dan saudariku, kitab suci memberi nasihat kita dengan sebuah paradoks. Kita kehilangan apa yang kita simpan, kita peroleh apa yang kita berikan. Kedermawanan akan dibalas dengan berlimpah, baik dalam hidup ini maupun dalam kekekalan. Yesus menawarkan kepada kita harta yang tak tertandingi, yang tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat dicuri oleh pencuri. Hal yang harus kita utamakan adalah harta terbesar kita, Tuhan sendiri. Kekayaan materi akan membelenggu kita ke bumi ini, kecuali kita menjaga hati kita, menaruh harta kita pada Allah dan kerajaannya, dan dengan hidup memberi. Pertanyaan buat kita, di mana harta kita? Saudaraku, semoga harta kita hanya pada Tuhan dan Tuhan sendirilah, dan kita hidup selalu memberi, berbagi dengan orang dalam semangat kemurahan hati, dalam semangat kasih. Amin. Semoga. Mari kita mohon berkat Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah merebut hati kami, Engkau buka bagi kami harta surga. Semoga Engkau selalu menjadi harta dan kesukacitaan kami, dan semoga tidak ada hal-hal lain yang menghalangi kami untuk memberikan semua milik kami kepadamu.
Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan karya kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.